Salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan memulai kuliah pertama kita tentang hukum agraria atau disebut juga hukum tanah. Untuk mata kuliah kita ada 3 dosen pengasuh yang akan memberikan perkuliahan. Yang pertama Bapak Suhariwanto, yang kedua nama saya Sriwati SHM dan yang ketiga nanti ada Bapak Erli Ardipistu. Untuk pembagian materi, Pak Hariwanto akan memberikan materi selama 7 minggu, sedangkan saya dan Pak Erli akan memberikan materi juga selama 7 minggu secara bergantian. Untuk materi saya dan materi Pak Erli ada di dalam handout yang bisa saudara semuanya peroleh melalui fakultas. Kemudian untuk literatur, ada beberapa literatur yang bisa saudara gunakan sepanjang perkuliahan hukum agraria. Yang pertama adalah bukunya Budi Harsono yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Ketentuan atau buku ini perlu untuk saudara miliki karena akan saudara pergunakan sepanjang perkuliahan dan tentunya juga masih saudara pergunakan setelah saudara lulus S1, yaitu misalnya saudara melanjutkan perkuliahan di program Magister Hukum maupun program Magister Kenotariatan. Di sana masih ada mata kuliah Hukum Agraria yang tentunya juga akan memerlukan ketentuan ini. Di samping itu, karena ketika nanti kita mempelajari hukum agraria atau hukum tanah, kita masih akan mempelajari berbagai macam ketentuan-ketentuan, tidak hanya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi tersebar di dalam berbagai peraturan yang tentunya tidak mungkin untuk saudara hafalkan satu persatu. Karena itu saudara memerlukan untuk memiliki himpunan peraturan ini. Kemudian literatur yang kedua juga masih ada bukunya Budi Harsono yang berjudul Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Nah, itu juga akan menjadi materi kita sepanjang 1 semester yang tentunya juga wajib untuk saudara miliki. Itu untuk literatur. Sedangkan untuk mekanisme ujian dan penilaian, meskipun kita terdiri dari 3 dosen seperti yang saya kemukakan tadi, tetapi untuk materi ujian dan penilaian hanya akan terbagi 2. Satu adalah kelompok A yang nanti akan diberikan oleh Pak Hariwanto dan kelompok B nanti akan menjadi penilaian saya dan Pak Erli. Sehingga kemudian nilai saudara akan dibagi 2 sebagai nilai final. Itu untuk mekanisme perkuliahan dan ujian. Nah, selanjutnya saya juga hendak mengemukakan pada saudara bahwa materi kita hukum agraria atau hukum tanah ini sangat-sangat penting karena juga berkaitan dengan kehidupan kita. Ketika manusia itu dilahirkan sampai dengan manusia nanti kembali kepada Sang Pencipta atau meninggal dunia, pastilah juga akan tetap berhubungan dengan tanah. Ketika kemudian seorang manusia dilahirkan, maka di dalam hukum adat, biasanya kemudian ketika bayi itu lahir, maka ari-ari bayi itu juga akan ditanam di tanah, membutuhkan tanah. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, dia juga akan membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan ketika dia meninggal atau kembali ke Sang Pencipta, dia juga akan dikuburkan kembali, dikebumikan di tanah. Dengan demikian, tanah ini akan selalu berkait erat dengan kehidupan manusia. Baik, saya akan melanjutkan terlebih dahulu dengan materi-materi apa yang akan kita bahas sepanjang 1 semester. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas sepanjang 1 semester di dalam hukum agraria. Yang pertama, kita nanti akan berbicara pengantar. Pengantar ini akan berbicara mengenai pengertian hukum agraria. Mengapa mata kuliah kita disebut hukum agraria _ hukum tanah? Apakah ada perbedaan pengertian antara agraria dengan tanah? Dan apakah ada hubungan di antara agraria dengan tanah? Kemudian bagian yang kedua, kita akan membahas hukum agraria sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, pada materi
hukum agraria sebelum berlakunya UU PA, kita akan mundur ke sejarah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Saudara tahu bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu dilahirkan pada tanggal 24 September tahun 1960. Tapi kita masih akan mundur ke belakang lagi bagaimana ketentuan-ketentuan hukum agraria sebelum tahun 60. Nah, tentunya kita nanti akan memasuki ketentuan-ketentuan pada masa-masa penjajahan, kemudian setelah penjajahan dan barulah masuk ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Mengapa ketentuan sejarah ketentuan sebelum berlakunya UU PA ini harus kita pelajari? Karena ternyata masih banyak masalah, masih banyak persoalan yang muncul atau yang terjadi sebagai akibat ketentuan-ketentuan yang ada sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Contohnya, kalau kita di Surabaya masih sangat lekat dengan kasus munculnya lumpur lapindo. Ketika lumpur lapindo meluap menggenangi tanah-tanah warga, tentu warga yang tanahnya tergenang itu merasa dirugikan. Kalau dirugikan, maka menurut ketentuan mereka berhak untuk menuntut sejumlah ganti rugi. Nah, tapi pemberian ganti rugi itu tentulah harus didasarkan pada apakah mereka memang memiliki hak atas tanah itu. Nah, disitulah muncul persoalan. Mereka ternyata tidak mempunyai sertifikat sebagaimana yang ditentukan di dalam UU PA. Tetapi mereka mempunyai petok D, mempunyai letter C, mempunyai giri, yang tentunya itu harus kita pelajari kembali mengapa mereka mempunyai surat-surat semacam itu dan tidak punya sertifikat. Nah, itu tentu kembali ke masa lalu. Kemudian berikutnya, kita akan mempelajari usaha-usaha pembaruan di bidang agraria setelah proklamasi kemerdekaan. Artinya di sini kita juga masih belajar ketentuan hukum lama. Kalau tadi saya mengatakan sebelum lahir UU PA, kita akan mempelajari ketentuan-ketentuan masa penjajahan, ada hukum agraria barat, ada hukum agraria adat. Lalu kemudian kita merdeka di tahun 45. Saat kita merdeka, tentu ketentuan-ketentuan yang lama ini masih berlaku, belum bisa langsung dihapuskan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Nah, ketika masa-masa peralihan, dari masa kita merdeka sampai nanti terbentuk Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, tentu ada beberapa usaha-usaha pemerintah untuk membaharui hukum agraria sampai dengan lahirnya UU PA. Nah, masa-masa ini tentu juga masih mempelajari masa-masa sejarah. Berikutnya lalu kita masih masuk masa sejarah lagi, yaitu sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kenapa materi sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria ini perlu untuk kita pelajari? Karena saudara nanti akan mendapatkan materi bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu digagas mulai dibentuk tahun 48, tapi undang-undangnya sendiri baru terwujud di tahun 60. Ada kurun waktu 12 tahun untuk membentuk Undang-Undang Pokok Agraria. Padahal kalau saudara bandingkan sekarang, setiap tahun itu muncul beberapa undang-undang. Tapi Undang-Undang Pokok Agraria membutuhkan waktu 12 tahun untuk membentuknya. Mengapa demikian? Karena di dalam sejarahnya nanti saudara akan mengetahui bahwa ada banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengutamakan unsur nasionalisme, yaitu berkehendak melindungi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu nanti kalau saudara pelajari di dalam sejarah berikutnya, ada banyak usaha untuk mengganti Undang-Undang Pokok Agraria karena dianggap ada beberapa ketentuan juga yang sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ternyata juga belum bisa. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada banyak hal di dalam pembentukan UU PA yang ada unsur nasionalisme. Contohnya apa? Contohnya bahwa nanti kita akan pelajari bahwa hak milik yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria hanya boleh dimiliki kalau perorangan dia harus warga negara Indonesia. Kenapa? Karena pembentuk undang-undang menginginkan bahwa ada perlindungan kepada warga negara Indonesia supaya jangan sampai nanti hak milik ini dikuasai oleh orang asing seluruhnya.
Karena kita tahu perekonomian kita kalau dibandingkan dengan negara lain, tentu negara lain secara ekonomis masih banyak yang lebih mampu dari Indonesia. Kalau kemudian mereka diperbolehkan membeli hak atas tanah di Indonesia dalam status hak milik, dikhawatirkan. Lalu kita sebagai bangsa Indonesia tidak lagi mempunyai hak milik. Kalau kita bandingkan misalnya dengan di Amerika misalnya, maka untuk memiliki hak milik atas tanah tidak dibedakan. Apakah mereka warga negara Amerika ataukah bukan? Kalau mereka menghendaki untuk punya tempat tinggal, maka berlaku ketentuan yang sama. Demikian pula misalnya kita bandingkan di Australia, ketika seseorang warga negara asing atau orang asing membeli apartemen di Australia, maka mereka juga punya jangka waktu yang sama dengan penduduk atau warga negara di sana, yaitu boleh memiliki apartemen itu selamanya. Nah, di kita unsur nasionalismenya masih ditonjolkan. Tapi juga jangan lupa, ada juga beberapa ketentuan yang dianggap itu menghambat perkembangan investasi saat ini. Misalnya apa? Misalnya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria nanti kita akan pelajari hak guna bangunan misalnya. Itu punya jangka waktu 20 tahun atau 30 tahun dan dapat diperpanjang. Lalu investor membandingkan kalau mereka membuka usaha di negara lain, contohnya di Vietnam, di Cina, maka mereka akan memperoleh hak atas tanah untuk membangun pabriknya tidak 20 tahun atau 30 tahun. Dijanjikan di sana bisa dengan jangka waktu 70 tahun atau bahkan 100 tahun. Nah, tentu jangka waktu hak guna bangunan yang pendek ini, pendek dalam tanda kutip, dianggap menghambat investasi. Sehingga beberapa pihak menghendaki agar ini kemudian dilakukan perubahan. Mungkin saudara nanti juga akan masuk pada materi hukum penanaman modal. Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal di sana juga dikatakan bahwa hak guna bangunan itu bisa dengan jangka waktu 80 tahun. Tapi jangan lupa, ketentuan di dalam undang-undang itu belum bisa dilaksanakan sepanjang Undang-Undang Pokok Agrarianya belum dihapus. Oke. Nah, materi berikutnya barulah kita masuk kepada hukum positif, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional. Disinilah kita baru akan masuk pada ketentuan-ketentuan hukum positif. Apa saja yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria setelah kita meninggalkan hukum agraria kolonial atau hukum agraria yang lama. Di dalamnya bagian terbesar yang akan kita bahas adalah hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah apa saja yang diatur di dalam UU PA yang ternyata sangat berbeda dengan hak-hak atas tanah semasa sebelum UU PA. Pada sejarah hukum agraria kolonial nanti kita akan pelajari pada hukum adat misalnya. Ada jenis tanah hak yasan, ada tanah hak kokol, ada tanah hak ulayat. Dan di dalam jenis hukum agraria barat nanti kita ada mengenal hak egendom, hak erpah. Di mana hak-hak ini baik pada hak adat maupun pada hak barat menjadi tidak ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau kita kaitkan tadi dengan kasus lumpur lapindo, maka masyarakat mengatakan saya masih punya tanah kokol, saya masih punya tanah ulayat, misalnya demikian. Tetapi di dalam UU PA lalu tidak ada, dan bagaimana sertifikatnya? Karena sertifikatnya tidak ada, mereka harus membuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang lama. Setelah mempelajari hak atas tanah, maka berikutnya kita akan mempelajari ketentuan pokok tentang pengurusan hak atas tanah. Artinya apa? Artinya pada materi ini nanti kita akan mempelajari bagaimana kalau seseorang mempunyai hak atas tanah kemudian hendak dilakukan peralihan, hendak dijual, syarat-syaratnya bagaimana, apa saja yang harus dilengkapi. Kemudian berikutnya juga ketentuan pokok tentang tata guna tanah. Nah, satu hal di dalam tata guna tanah ini juga mempunyai kekhususan di dalam hukum agraria, karena hukum agraria ini nanti akan bersifat publik dan juga bersifat privat. Bersifat publik karena ada ketentuan-ketentuan hukum publik di dalamnya, misalnya tentang penata gunaan tanah. Ketika orang memiliki hak atas tanah, maka hak atas tanah itu bagaimana akan digunakan tidak semata-mata terserah kepada pemilik tanah, tapi pemerintah akan ikut menentukan. Tanah di lokasi ini hanya boleh untuk perumahan, lokasi yang ini hanya boleh untuk industri, lokasi yang itu untuk pertanian, dan seterusnya
pemerintahlah yang menentukan, bukan semata-mata kehendak pemilik tanah. Nah, berikutnya juga ada ketentuan pokok tentang pendaftaran tanah. Kalau tadi orang memiliki sebidang hak atas tanah tapi belum bersertifikat, lalu bagaimana caranya agar memperoleh sertifikat? Maka kita mengenal adanya tata cara pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah ini nanti bisa dilakukan secara sporadik maupun dilakukan secara sistematis. Dan juga ada stelsel dan sistem pendaftaran tanah yang akan kita pelajari yang berbeda dengan sistem atau stelsel di negara lain. Contohnya, kalau di Singapura misalnya menganut stelsel pendaftaran tanah positif, artinya sekali hak atas tanah itu didaftar, terbit sertifikat, maka sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, harus dianggap benar. Sementara di dalam UU PA tidak menganut sistem itu, yang dianut adalah sistem pendaftaran negatif. Artinya apa? Ketika hak atas tanah itu didaftar, maka diterbitkan sertifikat, tapi dimungkinkan pihak lain mengajukan gugatan kalau sertifikat itu dianggap salah. Nah, tetapi di dalam PP 24 lalu dibatasi juga. Ada jangka waktu pembatasan berapa lama bisa digugat. Maka dikatakan stelselnya negatif bertendensi positif. Nanti kita akan pelajari kembali pada materi kita pendaftaran tanah. Berikutnya masih ada ketentuan pokok tentang land reform. Nah, di dalam ketentuan pokok land reform ini untuk menjembatani kalau di dalam masa lalu ketika kita berbicara hukum agraria masa lalu, maka di masa lalu ada banyak pemilik tanah yang memiliki areal tanah yang sangat luas, tetapi ada orang-orang lain yang tidak memiliki tanah. Maka kemudian ketika kita merdeka, pemerintah menghendaki ditata ulang. Tidak boleh satu subjek hukum ini memiliki hak atas tanah dalam luasan yang sangat tidak terbatas. Maka dibentuklah ketentuan tentang land reform. Bagaimana mekanisme pengaturan itu kita akan pelajari nanti di dalam land reform. Nah, ini adalah secara keseluruhan materi yang akan kita pelajari sepanjang satu semester. Kalau saudara melihat tadi ada banyak materi sejarah, mulai tadi hukum agraria sebelum berlakunya UPA, lalu pembaharuan dan sejarah pembentukan UPA. Maka untuk beberapa materi sejarah itu saya dan Pak Erlin nanti akan memberikan beberapa penugasan agar kemudian saudara juga bisa membaca dan mempelajari materi-materi tersebut sambil kita melanjut kepada materi berikutnya. Baik, untuk yang pertama saya akan masuk pada materi pengantar. Materi pengantar ini akan berbicara pengertian hukum agraria dibandingkan dengan hukum tanah. Apa bedanya agraria dan tanah? Kita mulai sekarang dengan pengertian hukum agraria sebagai materi kita yang pertama. Untuk melihat pengertian hukum agraria, kita akan bagi di dalam 3 bagian. Yang pertama adalah melihat pengertian hukum agraria menurut arti kata dari hukum dan agraria. Agraria berasal dari kata bahasa Latin agrarius yang artinya adalah perladangan, persawahan, pertanian. Sedangkan kata agrarius itu sendiri berasal dari kata bahasa Yunani kuno atau Greek purba, yaitu dari kata ager yang artinya adalah tanah atau sebidang tanah. Dengan demikian menurut arti kata, pengertian hukum agraria berarti adalah kumpulan aturan hukum yang bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur soal-soal pertanahan. Berikutnya adalah yang kedua, pengertian atau definisi hukum agraria secara sempit. Dalam hal ini akan ada 2 pendapat yang saya sitirkan. Yang pertama adalah pendapat dari Utrecht dan yang kedua dari Valkov. Utrecht mengatakan bahwa hukum agraria adalah bagian dari hukum administrasi yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan, yang memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria melakukan tugas mereka tersebut. Sedangkan Valkov mengatakan hukum agraria adalah peraturan hukum yang mengatur lembaga-lembaga hukum mengenai penguasaan tanah.
Dengan demikian, dari dua pendapat ini, Utrecht mengatakan hukum agraria titik beratnya adalah bagian dari hukum administrasi, dan Valkov mengatakan hukum agraria objeknya adalah tanah. Mengapa Utrecht menitik beratkan bahwa hukum agraria ini bagian dari hukum administrasi? Oleh karena ketika seseorang berbicara tentang tanah, tentang hak atas tanah, maka akan banyak melekat ketentuan hukum administrasi di dalamnya. Misalnya, seseorang punya sebidang hak atas tanah, ketika orang tersebut misalnya semula mempunyai tanah itu dalam bentuk sawah, kemudian hendak dirubah menjadi rumah, maka meskipun orang itu adalah pemilik tanah, dia tidak bebas berbuat untuk perubahan hak atas tanahnya. Pemerintah akan ikut campur tangan untuk menentukan apakah terhadap tanah sawah itu bisa dirubah penggunaannya menjadi rumah ataukah tidak. Yang tentu hal ini akan berbeda dengan objek hukum yang lain, di mana kalau kita mempunyai objek hukum yang lain, misalnya sebongkah emas, maka bisa kita rubah bentuknya sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua adalah pengertian hukum agraria secara luas. Di sini juga saya sitirkan dua pendapat. Yang pertama adalah dikemukakan oleh Subekti Citrosudibyo dan yang kedua oleh Budi Harsono. Subekti mengatakan hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, yang mengatur hubungan-hubungan antar orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Sedangkan Budi Harsono mengatakan bahwa hukum agraria adalah kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian titik berat Subekti bahwa berbicara hukum agraria tidak hanya berbicara hukum administrasi, tetapi di dalamnya mengandung kaidah hukum perdata dan bahkan hukum tata negara. Contohnya adalah ketika tadi saya mengatakan misalnya orang punya sebidang hak atas tanah sawah, lalu hendak dirubah bentuknya menjadi rumah, di dalamnya akan terkait hukum administrasi. Tapi seandainya si pemilik tanah hendak menjual, tentu dia juga membutuhkan kaidah hukum perdata. Bagaimana kesepakatan-kesepakatan jual beli itu akan dilakukan. Namun demikian sebaliknya juga ada hukum tata negara di dalamnya. Kalau terhadap bidang tanah itu misalnya kemudian ditelantarkan, maka negara berhak untuk mengambil alih. Disitulah ada peran hukum tata negara. Sedangkan Budi Harsono mengatakan titik berat hukum agraria objeknya bukan tanah, tetapi adalah bumi, air, ruang angkasa, dan bahkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena secara sempit tadi dikatakan objek hukum agraria adalah tanah, tetapi secara luas adalah bumi, air, dan ruang angkasa, maka kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hubungan antara bumi dengan tanah. Kita masuk di dalam pengertian yang disampaikan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu permukaan bumi atau kulit bumi, yaitu yang kita injak. Kemudian ada tubuh bumi, yaitu bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah bumi yang berada di bawah air, berarti dasar laut, dasar sungai, dasar danau, itu adalah termasuk bumi. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa permukaan bumi itu adalah bagian dari bumi dan permukaan bumi itulah yang disebut tanah, maka kita tahu berarti kalau seseorang mempunyai sebidang hak atas tanah, maka yang dia miliki adalah permukaan buminya saja, tidak termasuk tubuh bumi dan tidak termasuk ruang angkasa. Padahal ketika seseorang itu memiliki sebidang hak atas tanah, mau mendirikan rumah misalnya, maka dia butuh ruang angkasa untuk di mana bangunan itu berdiri, dan butuh tubuh bumi untuk menancapkan fondasi.
Maka di dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan, meskipun seseorang punya sebidang tanah itu hanya mempunyai permukaan bumi, tetapi dia boleh menggunakan tubuh bumi dan ruang angkasa hanya sekedar yang berkaitan dengan penggunaan tanahnya, bukan yang tidak berkaitan. Sementara air di dalam pengertian Undang-Undang Pokok Agraria adalah perairan pedalaman dan laut wilayah, sedang ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air. Nah, dengan demikian kita sudah tahu hubungan antara tanah dengan agraria. Di dalam materi kita, maka yang kita bahas hanyalah tanah. Kita tidak membahas bumi secara keseluruhan, tidak membahas air, dan tidak membahas ruang angkasa. Oleh karena itu dalam mata kuliah kita lalu diberikan garis miring hukum agraria dalam garis miring hukum tanah, artinya sesungguhnya yang kita bahas hanyalah tanah saja. Berikutnya kita akan lihat ada prinsip terhadap asas yang berbeda antara asas yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan di dalam BW, di mana dulu hak atas tanah itu juga diatur dalam BW. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, untuk hak atas tanah kita menganut asas pemisahan horizontal atau horizontal shading, yaitu antara hak atas tanah dengan benda-benda, bangunan, tanaman yang ada di atasnya, ketentuan hukumnya adalah terpisah. Dengan demikian kalau orang memiliki sebidang hak atas tanah tidak demi hukum memiliki benda atau apapun yang ada di atas tanah itu. Sedangkan kalau kita bandingkan di dalam BW menganut asas perlekatan atau asas aksesi, yaitu bahwa ketika seseorang memiliki hak atas tanah, maka segala yang melekat, tertancap, tertanam di atas tanah itu adalah merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh pemilik tanahnya. Nah, saudara harus ingat bahwa kita tidak lagi menggunakan asas aksesi sejak berlakunya UU PA. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk materi kita yang pertama adalah pengertian itu tadi yang saya sampaikan, dan kita akan lanjut nanti pada materi-materi berikutnya tentang sejarah hukum agraria kolonial. Terima kasih.